Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Adinda Jovita Septiawati dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan NIM 2202080001. Nah, di sini aku akan menjelaskan seputar kebutuhan nutrisi. Simak baik-baik ya. Nah, nutrisi berasal dari kata nutrients yang artinya bahan gizi. Untuk definisinya, nutrisi adalah proses tersedianya energi dan bahan kimia dari makanan yang penting untuk pembentukan, pemeliharaan, dan penggantian sel tubuh. Nah, nutrien adalah zat organik dan anorganik dalam makanan yang diperlukan tubuh agar dapat berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, aktivitas mencegah defisiensi, pemeliharaan kesehatan dan mencegah penyakit, memelihara fungsi tubuh, kesehatan jaringan dan suhu tubuh, meningkatkan kesembuhan dan membentuk kekebalan. Untuk struktur dan fungsi nutrien itu ada 5. Yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, beserta mineral. Untuk yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat sendiri adalah gula sederhana atau monoksida dan disakarida dan gula kompleks atau polikasarida. Nah, karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Gula, sirup, madu, buah, dan susu adalah sumber karbohidrat sederhana. Sedangkan roti, sereal, kentang, beras, pasta, dan gandum berisi karbohidrat kompleks. Fungsi dari karbohidrat sendiri ini adalah memberikan energi, oksidasi lemak, meningkatkan pertumbuhan bakteri dalam saluran pencernaan yang membantu sintesis vitamin K dan B12, memproduksi komponen karbon dalam sintesis asam amino esensial. Yang kedua, ada protein. Protein adalah zat kimia organik yang berisi asam amino. Protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Tubuh mensintesis protein antara lain membentuk hemoglobin untuk membawa oksigen ke jaringan, insulin untuk regulasi glukosa darah, dan albumin untuk regulasi tekanan osmotik darah. Fungsi dari protein adalah untuk pertumbuhan, regulasi fungsi dan proses tubuh, pembentukan kembali protein sel dan energi, pemeliharaan fungsi imunitas tubuh, sel, cairan tubuh, tulang, kulit, gigi, otot, rambut, darah, dan serum. Yang ketiga ada lemak. Lemak atau lipid termasuk lemak netral, minyak, asam, lemak, kolesterol, dan fosfolipid. Lemak adalah zat organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak secara ideal membentuk sekitar 20% berat badan pada orang yang tidak gemuk. Lemak berfungsi sebagai transport sel, proteksi organ vital, energi, simpanan energi pada jaringan adiposa, absorpsi vitamin, dan transport vitamin larut lemak. Daging sapi, daging domba, minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak biji kelapa sawit mengandung asam lemak jenuh lebih tinggi dan lebih keras. Daging ayam dan daging ikan, sayuran berisi asam lemak tidak jenuh, lebih tinggi, dan lebih lunak. Yang keempat ada vitamin. Vitamin adalah zat organik yang penting bagi tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan reproduksi, serta membantu dalam penggunaan energi nutrien. Vitamin ada beberapa jenis, di antaranya adalah vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk memelihara penglihatan, memelihara jaringan epitel, meningkatkan perkembangan tulang dan gigi, meningkatkan proliferasi sel. Kekurangan vitamin A ditandai dengan buta senja atau buta total, degenerasi sel keratin yang menyebabkan infeksi mata, telinga, dan rongga hidung, kulit menjadi kasar, kering, dan bersisik, mata kering, perkembangan gigi dan tulang tidak adekuat. Vitamin A disimpan di hati dan intake berlebihan menyebabkan keracunan. Kemudian juga ada vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk
mineralisasi tulang, kartilago, dan gigi, memelihara kalsium, cairan ekstraseluler, dan untuk kontraksi otot. Kekurangan vitamin D menyebabkan riketsia, kesehatan gigi kurang, otot kaku dan kejang, osteomalacia atau tulang lunak, dan mudah fraktur spontan. Ada juga vitamin E. Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang membantu memelihara integritas membran sel dan melindungi vitamin A dan C dari oksidasi. Kekurangan vitamin E ditandai dengan meningkatnya hemolisis, eritrosit, refleks kurang, kerusakan fungsi neuromuskular, dan anemia. Vitamin K berfungsi untuk pembentukan protrombin dan faktor pembekuan lain. Untuk pembekuan darah, kekurangan vitamin K dimanifestasikan dengan pendarahan dan penyakit perdarahan pada bayi baru lahir. Kemudian ada vitamin larut air. Vitamin larut air disimpan dalam tubuh, intake berlebihan diabsorpsi oleh jaringan dan diekskresikan dalam urin. Adapun macam-macam dari vitamin larut air adalah vitamin B kompleks, vitamin B1 atau tiamin berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, memelihara fungsi syaraf, nafsu makan, dan pencernaan. Gejala kurangnya dari vitamin B adalah nafsu makan menurun, apatis, depresi mental, fatigue, konstipasi, edema, gagal jantung, dan neuritis. Kedua, vitamin B2 atau riboflavin berfungsi dalam metabolisme protein dan karbohidrat, memelihara kulit dan penglihatan. Gejala kekurangan vitamin B2 adalah sudut mulut pecah-pecah, dermatitis, dan peningkatan vaskularisasi kornea dan penglihatan tidak teratur. Nomor 3, vitamin B3 atau niacin berfungsi dalam metabolisme glikogen, regenerasi jaringan, dan sintesis lemak. Kekurangan vitamin B3 menyebabkan pellagra ditandai dengan fatigue, sakit kepala, anoreksi, penurunan berat badan, nyeri abdomen, diare, dermatitis, dan gangguan syaraf. Kemudian ada vitamin B12 atau cyanocobalamin yang berfungsi dalam membentuk eritrosit matang dan sintesis DNA dan RNA, absorpsi vitamin A. Kekurangan vitamin B12 menyebabkan anemi pernisiosa dan kerusakan syaraf. Kemudian ada asam folat yang berfungsi sebagai koenzim metabolisme protein dan pertumbuhan sel, membentuk eritrosit, perkembangan tulang, dan sumsum tulang belakang janin. Tanda kekurangan asam folat adalah glossitis, diare, anemi makrositik, dan defek kelahiran. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C penting untuk absorpsi Fe, melawan infeksi, penyembuhan luka, pembentukan kolagen, metabolisme beberapa asam amino. Vitamin C adalah antioksidan dan melindungi vitamin A dan E dari oksidasi berlebihan. Kekurangan vitamin C ditandai dengan penyembuhan luka kurang rentan infeksi, retardasi pertumbuhan dan perkembangan, nyeri sendi, anemi, dan gusi berdarah. Kemudian ada mineral. Mineral membantu membentuk jaringan tubuh dan mineral membantu membentuk jaringan tubuh dan regulasi metabolisme. Mineral ada beberapa macam, yaitu yang pertama kalsium. Kalsium berfungsi untuk membentuk dan memelihara tulang dan gigi, pembekuan darah, transmisi saraf, kontraksi, dan relaksasi otot. Permeabilitas membran sel. Tanda dan gejala kekurangan kalsium adalah pertumbuhan pendek, riketsia, osteoporosis, dan tetani. Kemudian ada magnesium.
Magnesium berfungsi untuk pembentukan tulang, relaksasi otot, sintesis protein, dan tanda dan gejala kekurangan magnesium itu adalah penyakit ginjal, tremor, mengakibatkan kejang. Yang ketiga ada sodium. Sodium berfungsi untuk membantu memelihara keseimbangan cairan tubuh dan asam basa. Makanan rendah sodium penting bagi orang dengan penyakit jantung, hipertensi, edema, gangguan ginjal, serta penyakit liver. Keempat, ada potasium atau kalium. Berfungsi sebagai sintesis protein, keseimbangan cairan, dan regulasi kontraksi otot. Pembatasan potasium dilakukan pada klien dengan kerusakan atau gagal ginjal. Yang selanjutnya ada fosfor. Fosfor berfungsi untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi, keseimbangan asam basa, metabolisme energi, struktur membran sel, regulasi hormon dan koenzim. Tanda dan gejala kekurangan fosfor adalah pertumbuhan pendek dan riketsia. Kemudian ada besi. Besi berfungsi untuk membawa oksigen melalui hemoglobin dan mioglobin, unsur pokok sistem enzim. Kekurangan besi ditandai dengan depresi simpanan besi, anemi, pucat. Kemudian ada iodin. Fungsi iodin adalah unsur pokok hormon tiroid yang meregulasi basal metabolisme red. Kekurangan iodin menyebabkan goiter. Kemudian ada zinc. Fungsi zinc untuk pertumbuhan jaringan, perkembangan dan penyembuhan, kematangan seksual dan reproduksi. Unsur utama beberapa enzim dalam energi dan metabolisme asam nukleat. Kekurangan zinc menyebabkan kerusakan pertumbuhan, kematangan seksual dan fungsi sistem imun, lesi kulit, akrodermatitis, penurunan sensasi rasa dan penghidu. Yang terakhir ada air. Air diperlukan untuk memelihara fungsi sel. Air diperoleh dari minum cairan dan makan makanan tinggi air, dan dengan oksidasi makanan. Haus menandakan butuh air dan mendorong seseorang untuk minum. Nah, itu adalah macam-macam dari mineral. Itu saja everyone penjelasan dari aku. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.